Apa yang Anda tanyakan itu sangat penting untuk hidup Anda. So be careful of what you are asking gitu. Jadi apa yang Anda tanyakan. Nah banyak orang ini anggap aja deh simple ya. Sekarang kan Anda bisa ngetik di Google kan. Kalau ngetiknya misalnya ngetiknya kenapa saya sial, ya pasti keluar begitu banyak alasan kenapa Anda sial. Tapi kalau Anda ketik gimana caranya supaya bisa sukses, keluar juga tuh begitu banyak cara untuk bisa sukses. Nah jadi ketika Anda berhadapan di dalam sebuah situasi, ingat yang paling penting sebenarnya selain afirmasi, tapi sebelum afirmasi itu pertanyaan, apa yang Anda tanyakan terhadap diri Anda? Oke? Kalau misalnya Anda bertanya, aduh kok saya sial banget ya, kok saya orangnya nggak bisa ini ya, ya nanti akan ada muncul tuh jawaban kenapa Anda sial, kenapa Anda nggak bisa. Bukan salah Anda, bukan salah siapa-siapa, karena Anda yang nanya seperti itu, makanya disodorkan seperti itu. Tapi kalau Anda tanya, oke, situasinya seperti ini, apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa mengubah ini menjadi kesempatan? Oke, apa skill yang harus saya pelajari? Oke, apa pembelajaran nih yang harus saya ambil dari situasi buruk ini? Kan udah buruk nih, kalau buruk terus rugi dong. At least kita harus mengambil pembelajaran dari situasi yang tidak baik ini. Nah, jadi kalau Anda bertanyanya seperti itu, baru muncul dunia hidup ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan Anda. Kalau tadi Pak Yanci bilang gimana ya caranya cari Miss Mary, akhirnya muncul kan, oh ya kalau gitu mungkin karena dulu Miss Mary sering bertemu dengan Pak Ciputra, berarti sekretarisnya Pak Ciputra kenal dekat sama Miss Mary, akhirnya gitu kan. Tapi coba kalau mungkin bertanyanya, iya kenapa ya kok Miss Mary nggak mau menjawab ya, wah mungkin Miss Mary sibuk kali, oh mungkin nggak mau kali ini segala macam dan seterusnya, iya jadi negatif kan. So be careful of what you ask, itu penting banget. Ini jawaban saya pribadi ya. Saya selalu percaya bahwa kita harus susah dulu supaya ketika kita sukses nanti kita lebih appreciate. Kita lebih appreciate karena untuk mendapatkannya itu nggak mudah, sangat nggak mudah. Ada banyak keuntungan atau banyak hal positif yang didapatkan kenapa kita itu harus susah. Ya pertama menurut saya kita itu harus proses di hidup ini tuh nggak ada yang namanya instan. Nggak ada yang namanya instan, semua butuh proses, semua butuh waktu. Manusia itu butuh proses, butuh waktu. Jangankan manusia, Tuhan aja untuk membangun, menciptakan alam semesta ini, bukan cuma sedetik, semenit, 7 hari, ya kan? Hari pertama dia buat ini dulu, hari kedua, itu aja butuh proses. Kan kalau dia mau, sebenarnya kan Tuhan bisa, ya udah semuanya dijadiin sekejap, langsung jadi semuanya. Tapi kan enggak, dia kan bertahap, tahap demi tahap, butuh proses. Begitu juga ketika kita lahir juga butuh proses kan, 9 bulan kita dikandung, dilahirkan. Jadi menurut saya itu kodratnya, itu udah kodrat kita semua gitu sebagai manusia. Dan saya percaya proses itulah yang membuat kita ketika kita berhasil, pertama ada sense of achievement. Yes, I did it, saya berhasil. Itu rasanya beda loh dibandingkan kita dikasih gitu. Ketika kita berhasil mendapatkan sendiri tuh ada rasa perjuangan dan kebanggaan tersendiri. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengappreciate. Kita bisa mengappreciate bahwa itu suatu hal yang tidak mudah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan, ya kita benar-benar sangat menghargai dan bisa menjaganya. Dan menurut saya bukan hanya appreciate hal yang sudah kita raih, tapi kita juga bisa mengappreciate dan punya empati terhadap orang-orang yang mungkin sedang susah juga. Karena we've been there, kita pernah melalui saat-saat itu, kita pernah merasa di bawah. Jadi menurut saya ada banyak sekali hal-hal positif kenapa kita dibiarkan untuk bisa melewati masa-masa susah itu. Dan justru saya bilang sebaliknya, orang yang nggak pernah susah dalam hidupnya, itu justru nggak akan pernah sukses. Kalau Anda hanya mau mengerjakan hal-hal yang mudah saja, maka hidup Anda akan susah, saya jamin. Tapi kalau Anda mau tetap berproses, tetap melakukan walaupun susah, dari situ akan terus terbentuk. Kalau semua orang itu mudah, dari kecil dikasih kemudahan, apapun yang diminta dikasih, mudah semua. Ya dia nggak akan punya persistence, dia nggak akan punya ketangguhan, dia nggak akan punya namanya rasa juang gitu, karena semuanya juga dibiarkan gitu kan, dikasih. Jadi again, menurut saya bersyukurlah kalau kita diberikan masa-masa susah, karena itu ujian. Saya selalu bersyukur ketika saya dikasih kesulitan, walaupun saya nggak mengharapkan kesulitan ya, kita semua nggak mengharapkan, tapi ketika Tuhan membiarkan itu terjadi, saya tahu,
Tuhan membiarkan ini terjadi dalam hidup saya nih. Berarti Tuhan lagi ngetes saya diberikan ujian. Terima kasih Tuhan, berarti mungkin saatnya saya mau naik kelas nih. Saya ingin buktikan bahwa saya bisa melewati ujian ini. Walaupun kadang-kadang ada saat di mana saya merasa, aduh ujian saat ini susah banget ya. Kok Tuhan yakin banget sih saya bisa melewati semua ini. Kalau saya gagal gimana ya kan? Ya tapi again, kita percaya. Ya kuncinya pede. Percaya diri dan percaya Dia. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi,